kembali di One on One Spesial Jakarta. Bersama saya Rizka Indah dan juga dari tempat kita yang sangat spesial di Kota Tua. Sama Bang JJ Rizal yang tadi udah panjang kali lebar cerita soal masa lalu gitu ya. Sejarah itu tak semuanya tidak menarik ya, justru malah ada beberapa yang justru membuat kita menjadi tahu. Nih pertanyaan saya tadi, bener gak teh ini punya sejarah sebenarnya buat Betawi Bang? Iya, buat Jakarta. Kalau kita sore-sore gini ngeteh, orang Betawi itu punya tradisi panjang ditiru dari Inggris. Oke, Namanya tea time ya? Iya, namanya nyahi. Teh yang mereka bikin itu nggak gelap kayak begini. Ini kan tehnya gelap banget ya, udah kayak beduk maghrib gitu loh. Maaf ya, agak suram isinya. Iya. Nah, kalau teh yang namanya nyahi itu dipengaruhi oleh budaya Inggris ya. Itu dia agak terang gitu ya. Dan nggak boleh manis banget. Oh. Dia harus sepet-sepet jambu katanya kayak gitu. Oke, asli teh berarti ya. Iya, dan menarik ya karena itu kan pengaruh Inggris ya, dan kita punya pahlawan nasional yang terkenal dari Jakarta, Muhammad Husni Tamrin. Ya. Itu dari garis ayahnya itu ada darah Inggris itu. Oke. Iya, ada darah ibunya Belanda. Nah, Iya. jadi tradisi itu juga keluarganya dia sering disebut pengaruh Inggrisnya kuat begitu loh. Makanya kalau kita ngelihat keluarga-keluarga Betawi juga sangat kental gitu ya, sore-sore minum teh gitu kan sambil nyemil-nyemil sesuatu Iya, dan gitu ya. perkebunan teh juga uji cobanya awalnya di sini sama kopi. Oh, di sini? Iya, Kota jadi Tua ini? dari sini dicoba di halaman-halaman ditanam kopi, teh. Kemudian dipindahin ke Wealth of Freden Oke. oleh Cornelis Castellane. Ya. Cornelis Castellane ini orang yang dianggap bapak pendiri Depok. Nggak jauh dari sini ya. Iya. Rumah gue. Nah, iya. Sejarawan Betawi rumahnya di Depok. Masih kebudayaan Betawi Oke, wilayahnya. oke, iya. Nah, jadi Castellane tuh bikin perkebunan kopi di Wealth of Freden di sekitar istana. Bayangin dulu tuh perkebunan kopi. Selain tempat ngangon kuda, berburu juga gitu. Baru kemudian dipindahkan menjadi industri besar dan menjadi inspirasi untuk suatu sistem yang bisa nolong pemerintah Belanda dari krisis karena Perang Jawa. Iya. Sistemnya namanya sistem tanam paksa. Intinya itu teh. Jadi Belanda bisa modernisasi negaranya itu karena teh. Karena teh. Belanda bisa reklamasi salah satunya itu karena teh. Dan sistemnya yang sangat besar itu menguntungkan kalau di kurs hari ini triliunan, puluhan triliun dolar. Oke, wow. Dari semua cerita sejarah yang tadi Bang JJ sampaikan gitu ya ke kita, apa sih sebenarnya yang bisa kita ambil gitu ya, nilai-nilai yang mungkin penting yang bisa kita kembangkan sebenarnya? Iya, jadi kalau kita ngelihat sejarah masa lalu Jakarta, Jakarta itu kota yang dibangun hanya untuk memenuhi mimpi-mimpi kaum aristokrasi duit dan aristokrasi politik. Jadi orang kecil tuh nggak ada. Kalau kita lihat cerita tadi Jakarta yang indah, Batavia yang indah, mereka punya Orembayan, kayak gondola di Venesia gitu. Kita bukan sedang bicara orang susah. Kita bicara mereka yang disebut sebagai masyarakat kelas atas kota Batavia. Dan ceritanya tuh penuh dengan cerita mereka. Jadi cerita yang panjang tentang kota Jakarta sejarahnya itu cerita orang kaya. Karena tiap ruang itu ada harganya katanya. Dan Ardi ingat pendiri kota Batavia itu. Wah. Oh, ini saya tadi pesen. Terima kasih ya Bang. Gimana Bang, lanjut? Pendiri kota Batavia itu Jan Pieter Sungkun, dia akuntan. Oke. Karena itu dari dulu sampai sekarang duit yang berkuasa di Jakarta. Nih, tadi kan Bang JJ bilang kalau kita lagi ngeteh kudu ada temennya, tapi ini nggak kecil, temennya gede nih. Ini kayaknya juga salah satu. Tadi saya pesen sih kadang ngelihat ada yang dagang di situ yang sudah lumayan jarang sebenarnya, kerak telur. Iya. Ini juga salah satu khas dari Betawi juga kan ya Bang ya. Bang boleh loh Bang sambil kita menikmati kerak telur ini. Nah, kalau bicara ini gimana sih Bang kalau kita bicara soal kerak telur ini ada sejarahnya juga nggak sih sebenarnya kerak telur? Ya, kerak telur ini kan simbolisasi dari dua budaya orang Betawi. Pertama, ya kita melihat di sini ada beras, ketan. Itu kan masyarakat agraris ya. Iya. Tapi ada kelapanya, itu masyarakat maritim. Iya bener. Jadi Jakarta itu dua kebudayaan, darat dan laut. Kalau muncul kue
macam karakterologi ini kita harusnya ingat bahwa wilayah Jakarta itu ya dua itu, darat dan laut. Darat dan laut ya. Iya. Ada maritimnya juga sebenarnya. Cuma persoalan besarnya lautnya jarang diingat. Oh. Padahal laut itu wilayah paling besar Jakarta kan. Iya, Tapi iya, kalau kita betul. ngomong Pulau Seribu kayaknya udah wah itu gimana gitu ya. Mahal kesana gitu. Nah gitu kayak tempat yang jauh yang nggak kebayang kayak gitu. Jadi Sunda Kelapa juga orang berpikirnya jauh banget Nah. itu sebenarnya. awal dari kota Jakarta itu juga kan awalnya kota bandar. Jadi kota pantai ya. Iya. Jadi kota yang menghubungkan antara kawasan daratan hinterland dengan kawasan lautnya ya. Terus mereka berdagang dengan terkoneksi langsung dengan jalur rempah tingkat dunia kan. Iya, iya. Karena itulah VOC kemudian memilih sini itu sebagai ibu kota. Awalnya mereka kepengen di Ambon, Iya. tapi setelah mereka tinggal di sini Lebih nyaman lebih kayaknya asik di sini ya. karena lebih dekat dengan Banten, pusat lada begitu ya. Dan kemudian mereka mulai bangun kota ini dengan serius. Tapi nggak pernah dibangun sebagai kota. Terus Jadi VOC nggak pernah bangun kota, mereka bangun markas dagang. Karena itu duit yang berkuasa di sini. balik lagi ke situ. iya. Duit lagi yang berbicara ya. Itulah kenapa kayaknya Jakarta ini juga Duit. membuat orang juga tertarik sebenarnya Iya, kan datang ke Jakarta ya. Giuran uang itu loh ya, ekonomi itu yang gulanya banyak. gula-gulanya itu banyak. Oke, kalau kita bicara masa kini nih sebenarnya Bang, Jakarta 5 tahun ke belakang deh gitu, Iya. atau selama 5 tahun ini gitu. Iya. Bang JJ melihatnya Jakarta ini seperti apa bentuknya? Ya pertama kita nggak bisa baca kota seperti Jakarta hanya dalam periode yang pendek ya. Oke. Misalnya kepemimpinan seorang gubernur. Karena ukuran paling besar kan masalah-masalah yang besar gitu. Ya, Kayak banjir gitu. ya, Kan nggak bisa diselesaikan 5, 10, 15 tahun. Ya. Tapi persoalannya adalah di kita itu tiap gubernur punya program yang beda gitu. Jadi Betul. setiap gubernur melakukan dekonstruksi. Jadi kayak saya sebagai pengamat pusing gitu. Yang dulu berpikirnya menggunakan infrastruktur, yang sekarang menggunakan kultur. ya. Air diresapkan gitu. Kalau dulu oh enggak, kanalisasi usir orang ini dari kali kayak gitu. Nah, persoalannya di sini yang jadi panglima dalam urusan-urusan besar Jakarta itu politik, bukan ilmu pengetahuan, bukan sains. Oke. Itu problemnya. Jadi kalau dibilang gimana Jakarta 5 tahun? 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun sebelumnya, 30 tahun sebelumnya sama. Sama. Problemnya problem sains, ilmu pengetahuan, penyelesaiannya politik. Kapan mau selesai? Nggak bisa ditebak angkanya berarti ya. Tapi kalau melihat kemajuan-kemajuan kota Jakarta kelihatan dong sebenarnya Bang. Kelihatan. Jadi kelihatan. Perubahan-perubahan itu kelihatan dong. Ya, perubahan kelihatan bahwa kita semakin semakin modern. Kota kita semakin indah karena ada beautifikasi di mana-mana Iya, gitu kan. iya. Tapi kan persoalan-persoalan pokoknya kalau musim hujan tiba. Air menggenang. Nah, apakah kita siap? Oke. Apakah kita menjadi metropolis? Iya kan? Ya. Kalau jam pulang kerja, apakah kita jadi metropolis? Macet, angka polutan kita tertinggi, Ya. ya kan? Pertanyaannya itu metropolis atau miseropolis? Dari kata miserable, masalah. Masalah. Oke, itu beberapa masalah yang ada di Jakarta untuk saat ini gitu ya sebenarnya ya. Tapi bisa terselesaikan dong sebenarnya Bang. Bisa, kalau politik itu mengabdi kepada sains. Misalnya, kita ngomongin banjir gitu. Kita harus tahu bahwa penyebab banjir itu bukan mereka yang tinggal di pinggir kali. Ya. Tapi penyebab banjir itu adalah pemakaian air tanah yang berlebihan. Beban infrastruktur. Iya kan? Pertanyaannya siapa yang punya kemampuan untuk menyedot air secara berlebihan? Ya. Orang miskin atau orang mampu? Siapa yang membangun gedung dengan beton yang membuat beban Jakarta semakin berat? PR-nya banyak. Siapa yang berani mengevaluasi penggunaan air tanah? Tinggi bangunan yang IMB-nya 40 bikinnya 80, siapa? Ya, melebihi ya. Nah, siapa yang berani mengevaluasi Master Plan tahun 6585 yang mengamanatkan ruang terbuka hijau 37,5%, tiba-tiba berubah menjadi 30%. Ya. Dan setelah 30%, dari hampir 50 tahun nggak pernah bisa lebih dari 10% dicapai. Siapa yang bisa berani mengevaluasi ada hutan-hutan kota yang berubah jadi mall? Aduh. Aduh. Di situ menurut saya tantangan kita untuk berpikir, ya kita maju memang. Ya.
Tapi apakah kita sebagai metropolis? Cita-citanya kolaborasi, akselerasi, dan elevasi, Bang. Itu tahun ini digaungkan sih sebenarnya oleh Pemprov DKI Jakarta. Ya, kalau kolaborasi menurut saya artinya saatnya politik berkolaborasi dengan pengetahuan. Agar ada kenaikan. Di-combine ya. Iya dong. Ya. Kalau nggak kolaborasi sama ilmu pengetahuan, kalau kolaborasi sama partai ini, ya menurut saya akan sama hasilnya. Iya. Kolaborasi dengan sains. Sains. Gue pengen tahu ya. Gue cuma 5 tahun, tapi gue pengen meletakkan basis penyelesaian masalah banjir yang serius. Kayak dulu misalnya Husni Tamrin. Ya. Sebagai orang Gemeente, sebagai orang Volksraad, Dewan Kota dan Dewan Rakyat, dia nggak betah lihat banjir. Dia pergi ke ITB, ketemu seorang ahli namanya Herman Van Brien. Gimana nyelesain penyaluran banjir secara modern? Dia ketemu saintis, bukan ketemu anggota partai A, anggota partai B. Nah, persoalan di sini itu loh menurut saya. Tapi siapa tahu di dalam anggota A, anggota B itu ada yang saintis, Bang. Benarnya. Selama pengalaman saya kagak ada ya. Oke lah, kita lanjutin lagi nanti ya, Bang, ya, sambil dinikmatin kerak telurnya. Saya udah beli loh ini jauh-jauh. Iya, kerak boleh telur, dicicipin. Kerak telur kalau lama-lama jadi kayak sendal jepit. Tuh kan, makanya jadi nggak enak gitu kan. Kita kembali lagi pemirsa nanti di One on One spesial Jakarta Hajatan. Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Ayo, Bang. Aduh.